Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarjina dengan NIM 220195 dari kelas RA5 semester 6 Program Studi Manajemen. Video ini saya buat sebagai bagian dari penugasan individu pada mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu mengenai langkah-langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia. Harapannya video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana organisasi menyusun perencanaan tenaga kerja yang bukan hanya sistematis, tetapi juga strategis dan sejalan dengan arah tujuan bisnis organisasi. Karena perencanaan sumber daya manusia bukan hanya kegiatan administratif, melainkan bagian integral dari strategi organisasi jangka panjang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami definisi dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang tepat guna mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Proses ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, hingga kompensasi. Adapun tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia adalah yaitu menyediakan tenaga kerja yang tentunya sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Yang kedua, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja yang dapat berdampak pada efisiensi operasional. Selanjutnya juga ada meningkatkan efisiensi dalam rekrutmen dan pelatihan, karena organisasi sudah memiliki proyeksi kebutuhan yang jelas. Selanjutnya ada mempersiapkan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi, pergeseran pasar, dan perubahan regulasi. Nah, tanpa perencanaan sumber daya manusia yang baik, tentunya organisasi akan berjalan tanpa arah dalam hal pengelolaan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi performa bisnis secara keseluruhan. Nah, di sini ada langkah-langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia. Sekarang kita bahas langkah-langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia secara lebih mendalam. Di sini ada 7 langkah utama yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama yaitu analisis lingkungan dan strategi organisasi. Langkah pertama adalah memahami arah dan strategi organisasi itu sendiri. Perusahaan tentunya harus menganalisis faktor eksternal seperti teknologi baru, misalnya otomatisasi atau AI. Yang kedua, regulasi pemerintah seperti undang-undang ketenagakerjaan baru. Yang ketiga, persaingan pasar serta kondisi ekonomi nasional dan global. Nah, faktor-faktor ini harus dikaji untuk memahami tantangan dan peluang yang dapat memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, analisis internal juga penting, seperti kondisi keuangan, budaya kerja, nilai-nilai organisasi, dan rencana ekspansi. Yang kedua, audit SDM saat ini. Audit SDM bertujuan untuk mengetahui kondisi tenaga kerja yang dimiliki saat ini. Nah, audit meliputi yang pertama jumlah pegawai, yang kedua komposisi usia dan gender, yang ketiga pendidikan dan keterampilan, yang keempat masa kerja dan tingkat produktivitas. Data ini bisa diperoleh melalui HR Information System, hasil evaluasi kinerja, dan wawancara langsung dengan manajer. Nah, informasi ini menjadi dasar untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Yang ketiga, peramalan kebutuhan sumber daya manusia.
Nah, langkah ini berkaitan dengan forecasting atau peramalan kebutuhan tenaga kerja. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi yaitu analisis tren historis, yakni melihat data masa lalu untuk memperkirakan masa depan. Yang kedua, Delphi Method, yaitu teknik pengambilan keputusan berdasarkan pendapat para ahli melalui beberapa putaran diskusi. Yang ketiga, analisis rasio, seperti rasio antara jumlah karyawan dengan volume produksi atau penjualan. Nah, misalnya jika penjualan perusahaan tumbuh rata-rata 15% per tahun, maka kebutuhan tenaga kerja bagian produksi juga bisa diasumsikan naik sebesar 15%. Yang keempat, peramalan ketersediaan sumber daya manusia. Nah, selain memperkirakan kebutuhan, organisasi juga harus memperkirakan ketersediaan tenaga kerja, baik dari sumber internal maupun sumber eksternal. Nah, adapun faktor yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, karyawan yang akan pensiun. Yang kedua, turnover rate atau tingkat keluar masuknya karyawan. Yang ketiga, kemungkinan promosi atau mutasi internal. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan potensi perekrutan dari luar, termasuk melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan atau penggunaan tenaga kontrak. Yang kelima, analisis gap sumber daya manusia. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Apakah ada surplus atau defisit tenaga kerja? Nah, misalnya, jika kebutuhan tahun depan adalah 500 tenaga kerja, namun yang tersedia hanya 400, maka terdapat gap sebanyak 100 orang. Gap ini juga dapat terjadi dalam hal kompetensi, bukan hanya jumlah. Contohnya, banyak karyawan yang belum menguasai teknologi digital, padahal perusahaan sedang melakukan transformasi digital. Yang keenam, pengembangan strategi pemenuhan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil analisis gap, organisasi harus menyusun strategi yang tepat. Strategi ini berupa rekrutmen eksternal untuk posisi yang tidak bisa dipenuhi secara internal. Yang kedua, promosi atau rotasi kerja untuk efisiensi tenaga kerja yang ada. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yang keempat, outsourcing untuk posisi non-inti. Yang kelima, partnership dengan universitas untuk talent pipeline. Strategi harus mempertimbangkan efisiensi biaya, budaya organisasi, dan dampak jangka panjangnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Nah, langkah terakhir dan sering kali diabaikan adalah evaluasi dan pemantauan. Setelah strategi dijalankan, kita tentunya harus mengukur keberhasilannya. Indikator evaluasi bisa berupa jumlah tenaga kerja yang berhasil direkrut dan dipertahankan, kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi, efektivitas program pelatihan, kepuasan kerja dan produktivitas karyawan. Nah, evaluasi bukan akhir, tetapi umpan balik untuk perencanaan sumber daya manusia selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan ilustrasikan nyata contoh kasus dari PT Maju Bersama. Nah, contohnya di sini PT Maju Bersama adalah sebuah perusahaan retail nasional yang merencanakan ekspansi besar dengan membuka 10 cabang baru dalam waktu 1 tahun. Setelah melakukan audit sumber daya manusia, diketahui bahwa mereka hanya memiliki 120 karyawan internal yang siap dipromosikan. Nah, sementara itu, kebutuhan ideal untuk membuka 10 cabang adalah 300 orang. Nah, untuk mengatasi gap tersebut, mereka mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama yaitu merekrut 100 lulusan baru dari berbagai universitas melalui program magang dan kampus hiring. Yang kedua, menggunakan jasa outsourcing untuk mengisi 80 posisi non-inti seperti keamanan dan logistik. Yang ketiga, memberikan pelatihan onboarding intensif selama 2 bulan sebelum para karyawan baru mulai bekerja. Nah, dengan pendekatan ini, mereka berhasil menjalankan ekspansi sesuai target waktu dan mempertahankan standar layanan pelanggan.
Dari kasus PT Maju Bersama, saya mencerminkan bagaimana setiap langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia benar-benar dijalankan secara terstruktur. Mereka melakukan audit sumber daya manusia internal, mereka juga melakukan peramalan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Mereka juga mengidentifikasi gap yang terjadi. Dan mereka juga mengembangkan strategi yang sesuai dengan kombinasi perekrutan, pelatihan, dan outsourcing. Hal ini sangat sesuai dengan teori Walker 1992 yang menyatakan bahwa strategi sumber daya manusia harus diselaraskan dengan strategi bisnis untuk mencapai efektivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, sebagai penutup, kita bisa mengambil beberapa poin penting. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia bukan hanya sekadar menghitung jumlah karyawan, tetapi juga merancang bagaimana tenaga kerja bisa berkontribusi optimal terhadap visi perusahaan. Langkah-langkah strategis yang sistematis mulai dari analisis lingkungan hingga evaluasi akan membantu organisasi mengelola sumber daya manusia secara proaktif. Dalam dunia kerja yang terus berubah, perencanaan sumber daya manusia yang tepat adalah kunci adaptasi dan keunggulan kompetitif organisasi. Jadi, mari kita pahami bahwa keberhasilan perencanaan sumber daya manusia bukan hanya tanggung jawab HR, tetapi seluruh elemen organisasi. Nah, referensi dari materi tersebut didapatkan dari Werner dan Davis 1996 dan Rifai 2011, Hasibuan MSP 2016 dan Walker JW 1992. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.